era ini sekarang ini menjadi Ma'iyah bentuknya. Dan sekarang ini perkembangannya Cak Nun selalu kalau jenengan ikuti ada perubahan setiap pertunjukan. Yang terakhir kemarin ada dramatic reading dan lain sebagainya. Semua itu selalu diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang mungkin ada yang bisa kita ungkapkan, ada yang juga tidak. Saya kira itu dari saya. Dan sekali lagi kalau ada yang kurang monggo teman-teman nambahkan, monggo. Sekalian, sebenarnya ada beratus-ratus episode yang bisa diungkap oleh teman-teman Kiai Kanjeng, tergantung judulnya apa. Dari yang mulia, indah, sejati sampai yang konyol-konyol, sampai kikil dan koyor lah, namanya gitu ya. Semua ada judulnya masing-masing dan ada ratusan. Yang saya maksud cuman supaya kita ini agak kita Indonesia untuk menyadari masa silam sejarahnya, mbah-mbah kita dulu, leluhur Nusantara dan seterusnya. Maka Kiai Kanjeng dan anak-anak Ma'iyah kalau bisa juga menyadari riwayat perjuangannya. Nah, kalau Anda melihat perjuangan Ma'iyah dengan variasi-variasi musik, dengan variasi itu kan nek coro jawanin pepaan. Disebut pengajiannya bisa, kan bukan soal halal haram roh. Jadi di Ma'iyah itu disebut forum rakyat bisa, disebut mimbar bebas bisa, disebut apa ya, terserah. Pengajian tok ya entuk ora apa-apa, wong paham ngono kuwi ora apa-apa. Tapi kan muatannya pepaan ya. Muatannya itu ya, multi tema, jadi hampir segala sesuatu kita ngomong juga politik, ya spiritualitas. Sampai anak Ma'iyah kan disuguhi dangdut ya dilek, disuguhi campur sari ya ora apa-apa, rock ya ora apa, dan campur aduk selang-seling antara wirid sama dangdut tidak ada masalah di Ma'iyah, karena kita menjadi manusia inklusif, kita menjadi manusia Muhammad, kita menjadi manusia yang merangkum semua ciptaan Allah dengan apresiasi dan kasih sayang gitu. Nah, teman-teman sekalian, dari situ kan terus kita jadi mungkin ada bangga-bangganya, mungkin juga muncul riak-riak sedikit bit ya, mungkin ada GR-GR-nya gitu. Tapi kita ingin objektif bahwa memang kita berjuang beneran dengan ketulusan yang luar biasa dan dengan penderitaan yang juga tidak bisa diremehkan ya. Penderitaan masjid kan mereka masing-masing kan punya momentum masing-masing. Sampai saya menemukan Islamianto di gunung di Klaten Utara, menemukan Zainul, menemukan sampai sekarang, sampai periodenya Fakih gitu ya. Itu kan itu dasar di lamanya perjuangan Ma'iyah itu luar biasa. Dan saya kadang-kadang agak frustrasi juga, iki gaya apa kan gitu kan. Tapi kalau saya mengacu kepada misalnya Lautan Jilbab itu dulu kan juga cuma perjuangan kecil. Kalau dibanding Ma'iyah tidak ada seperseribunya. Ma'iyah itu cuma Lautan Jilbab itu cuma pembacaan puisi di Salahuddin UGM, kemudian pementasan drama Lautan Jilbab di Surabaya, di Jogja, di Madiun, sama di Makassar, itu tok. Tapi Anda tahu, dengan beberapa variabel saya gebrak toko Cino, saya masuk pengadilan untuk pegawai negeri yang dipecat karena pakai jilbab dan seterusnya. Itu dulu serius perjuangannya gitu. Jadi sampai soal ninja tadi matang. Bahkan kita sebelum itu dulu ada 89 preman atau gali Jogja yang dibunuh secara sistematis, dan itu saya ikuti, dan penembakannya pun saya ada di situ gitu loh. Dan jadi kita itu pepaan, disebut kesenian ya iso, disebut selawatan iso, disebut zikir ya iso, disebut sufi ya iso, disebut apa pentas dangdut ya iso. Tapi semua kan kita keloni dengan prinsip yang sebaik-baiknya, yang inklusif, yang Islam sampai harus kita interpretasi kembali, harus kita tafsirkan, kita tadaburi. Jadi dari sudut itu saja kita melakukan banyak revolusi tadabur. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang saya perbarui pemahamannya dan seterusnya gitu ya. Dan itu semua perjuangan yang tidak ada pretensinya, bahkan tidak dibiayai siapapun. Sampai hari ini Taman Cepat tidak dibiayai siapapun, ora disupport oleh siapapun. Itu betul-betul perjuangan murni rakyat jelata, saya dan Anda semua itu. Nah, kadang-kadang aku opongin iki ono gunane, kadang-kadang ada gitunya ya jenenge menungso ya. Terus kalau lihat Lautan Jilbab yang saya sebut aktivasi roh itu misalnya gini. Lho wong jilbab ki sing ono ki sak kutha ki nek ya paling wong 10 wong 20 paling pol ya. Ya. Wong sekolah Muhammadiyah, sekolah
Aliyah saja apa jenenge roke iki ya sakilan di atas dengkul kok. Dadi Sidratul Muntahane ya sok ketok ngono kae gitu ya. Pemenang nganggo motor dhewe ngono kae. Apa bisa lakukan jilbab itu? Tapi Allah ngijabahi sekarang itu yang namanya jilbab itu memberi kenikmatan kepada sangat banyak orang, dan yang jilbaban tuh di atas 90% dari muslimah Indonesia, ya enggak? Sampai banji-banji di Prambanan pakai jilbab, gitu? Di Proliman Prambanan, atau gelandangan pemulung tuh pakai jilbab. Jadi sedemikian rupa Allah ngijabahi tadi kene iki mengisani nandur, kemudian Allah dengan malaikatnya yang ngodot wit-witan kuwi sampai berbuah. Nah, Maiyah ini kan seperti cerita tadi kan kita perjuangkan 30 tahun, sekitar 30 tahun dan tenanan kuwi ora ono pamrih, ora ono pamrih jasad, ora ono pamrih material, ora ono pamrih kekuasaan, ora ono pamrih popularitas, ora ono pamrih apa-apa. Bahkan di wilayah akal pun kita tidak punya pamrih apa-apa. Kita hanya menyumbang ilmu secara murni kepada siapa saja, sedekah jariah semuanya gitu ya. Nah, kalau lihat jilbab ternyata ya Allah membuahkan. Nah, Maiyah ini di puncak perjuangannya, saya sekarang ini kan saya merasa ini eskalasi kita naik karena kita sudah menemukan melalui Sabrang ada 3 diri manusia, diri jasad, diri akal, dan diri roh itu. Makanya kan sejak Padang Bulan kemarin sampai KJ tadi malam itu ada eksplorasi untuk njelentrehke menungso iki janjane nek iso iki kudu berjalan dengan rohnya. Dan nek kowe mangan iki nek iso kowe keputusan rohmu pasti sehat nek roh sing ngambil keputusan. Dan nanti ketika kita mati kemudian masuk alam barzakh kemudian ke surga apa ke neraka kan semua kan roh kita gitu ya. Bukan jasad kita. Meskipun Allah akan membangkitkan jasad kita di hari kiamat nanti, di setiap kuburan dibangkitkan lagi dan seterusnya ada di Quran ya. Tapi kan kita harus memahami bahwa hidup kita itu nomor 1 roh kita. Maka kita mulai tahun 2023 ini aktivasi roh itu gitu. Dan di puncak aktivasi roh itu saya sendiri yang diberi ujian oleh Allah. Jadi ketika sedang indah-indahnya Maiyah, ketika sedang puncak-puncaknya hidayah Allah menabur ke Maiyah, itu saya sendiri yang keblondrok. Artinya saya dikasih ujian oleh Allah luar biasa. Meneng-meneng aku ngomong hal Fir'aun coba. Dan itu saya kesambet. Ya, kui aku ora duwe rencana moro-moro apa cangkem kui mak cetot Fir'aun, Haman, apa Korun kui itu ya. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca. Gitu. Kesambet itu adalah peristiwa di mana kita diangselupi sesuatu. Itu bisa iblis, bisa malaikat, bisa apa saja dari Allah gitu ya. Nah, kalau kita kan punya teori bahwa sesuatu yang masuk ke manusia dari Allah itu bisa 4 macam, atau siji hidayah, amr atau hidayah, atau idlal, atau tarkun, atau 5 bahkan, atau istidraj. Jadi metune video dari Bambang Wetan mak bedunduk kaya ngono kuwi itu pertanyaannya adalah kita belum tahu sekarang itu hidayah Allah apa saya disesatkan oleh iblis, apakah saya dilulu oleh Dajjal, siapa saya belum tahu. Nanti kita lihat berikutnya akan terjadi apa gitu ya. Tapi kalau itu hidayah berarti ini memang Allah sengaja mencorotnya cangkemku gitu ya, sehingga besok akan terjadi dialektika atau metabolisme atau proses-proses yang kita tidak duga-duga min haitsu la yahtasib gitu ya. Karena kita elek-elek ngene iki takwa ki tenanan, tawakal ki tenanan. Pak Nevi itu tanya apa saja dia kunci jawabannya adalah saya diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Itu ngomong apa wae tekan kuno deh. Jadi ini serius, kita ini serius sungguh-sungguh. Kita ini bisa mungkin meniru Rasulullah siddiq. Kita ndak main-main. Ya. Main-main piye? Setiap bulan Mas, 23 tahun saya kesini ya toh. Di Padang Bulan 30 tahun, di Semarang 23 tahun juga, di Jakarta 22 tahun. Itu terus menerus dan itu tidak ada yang biayai, tidak ada yang ngasih honor juga gitu loh. Jadi nyun sewu lah kurang piye. Le aku nduduki perjuanganku tenan, ketulusanku tenan untuk perkembangan masyarakat, untuk perkembangan kualitas bernegara, kualitas bermasyarakat, kualitas berumat. Tenan anak gitu. Di puncak itu saya malah diangselupi kesambet gue mau.
Nah sekarang saya sudah bikin antisipasi, saya sudah bikin video sama Sabrang 1-2 menit, 3 menit lah paling tol gitu ya. Pokoknya wallahu alam, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mudah-mudahan itu adalah hidayah Allah. Sebagaimana saya dulu nduding Bambang Tri, anak Pak Harto, di Gontor dulu, sebagaimana saya dulu melawan Pak Harto, saya menyuruh Pak Harto turun, menyuruh Pak Harto merekayasa Gus Dur biar naik jadi presiden, kemudian Gus Dur jatuh. Saya juga yang menemui Gus Dur jam 7:30 pagi, setelah dia nganggo kathok jam 10 bengi kae. Ya, saya yang pertama menemui, dan tidak ada orang PKB atau orang itu yang datang saya, Mbak Novia sama teman yang namanya Andi Subiakto pada waktu itu. Itu semua tenanan, aku guyon, tapi aku ora dolanan. Ya, saya punya banyak permainan, saya punya banyak melawan, tapi saya tidak melawak, saya tenanan, aku gitu tenanan gitu ya. Dan di puncak itu saya malah dikasih Allah kesambet tadi itu. Nah saya sing nyambet iki iblis, po malaikat, po sapa aku ora ngerti. Ya, pokoknya saya tiba-tiba betunduk kaya ngono kuwi, dan aku dinesoni wong sakmono kae, sak Indonesia, sak dunya ya. Dan saya tawakal kepada Allah, arep ngopo kae. Jadi saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya, merendahkan saya tidak. Sampai hari ini pun saya bersyukur pada Allah karena saya tidak punya kebencian kepada mereka semua yang menghina saya, tidak punya sampai hari ini. Jadi di puncak kesengsaraan itu saya dikasih ujian terberat oleh Allah. Makanya saya menyebut malam ini kan malam yang sangat khusyuk dan sangat nikmat. Bagi saya ini indah, ini puncak keindahan. Kalau dalam sumpah palapa tadi itu, palapa itu apa namanya, keindahan di dalam kesengsaraan atau kenikmatan di dalam penderitaan. Itu kita sedang mengalami malam hari ini. Jadi kita sekarang kita akan meneruskan tawasulannya terakhir aja isi setengah jam ya. Tawasulan terakhir kan tadi Islami agak terlambat datang tidak apa-apa. Tapi pokoknya aku njaluk pendonga kabeh muga-muga long kowe rene iki ikhlas terus-menerus berpuluh-puluh tahun terus-menerus, ora tahu nagih apa-apa, ora tahu golek dunia, ora tahu golek sing ora-ora kan, semua kan untuk Allah dan Rasulullah kan gitu kan. Ya mestinya ya nek logikane ya tetap kowe disayang Allah, aku disayang Allah kudune gitu ya. Ya. Sehingga itu adalah hidayah gitu ya, mudah-mudahan ya. Nah, sekali lagi kesambat karena dimaknya ada 5 kemungkinan. Itu bisa perintah Allah, memang Allah merintah saya sebagaimana peristiwa yang dulu-dulu, atau Allah memberi hidayah kepada saya kemudian harus saya maintain, atau Allah apa jenenge istidraj atau bombong saya, atau Allah menyesatkan saya, atau Allah meninggalkan saya. Yang kelima ada, jadi Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan kan aku ora metu, ora mencodot kuwi kan. Jadi saya ya tawakal tu Allah lah. Jadi saya terserah kepada Allah, tapi saya siap menghadapi segala sesuatunya itu, dan saya tetap berpegangan kepada, karena saya sudah terakhir kan menafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu wa'tasimu pakai wawu dan alif dan dhammah. Berarti perintah untuk semuanya, tidak untuk salah satu golongan, bahkan tidak untuk salah satu umat. Untuk semuanya seluruh berpegang kepada Allah, ditambahi jami'an, bareng-bareng kabeh. Jadi itu maknya kita lakukan seperti itu. Kita itu berpegang pada Allah dan kepada kelamin Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi bersama-sama, jami'an. Dan wala tafarraqu itu kita terjemahkan tidak jadi firqah. Jangan bikin firqah-firqah. Nah, maknya kan tidak boleh jadi ormas, tidak boleh jadi madhab. Jadi kita menjaga diri bahwa ini adalah mekanisme ruhiyah yang murni, insya Allah gitu ya, sampai hari ini gitu ya. Nah, oleh karena itu konco-konco aku tak jaluk aja satu silakan Sabrang Pak Mustafa B. Hasim, nek ora ana Mustafa ra rusak engko. Ya. Sama Pak Edat, saya mohon Pak Edot, karena Edot salah satu perintis Padang Bulan 30 tahun yang lalu di Jombang gitu ya. Oke, sekarang satu nomor pokoknya ngono ya Le ya. Bismillah ya, muga-muga ini hidayah Allah, bahkan perintah Allah gitu ya. Jadi segala yang lain ya sudah kita tanggung, karena kita ini makhluk Allah, tergantung kepada Allah, dan Allah yang berdaulat untuk menentukan segala sesuatu. Ngono ya. Ning tak jaluk kowe tresno karo aku, mergo aku ya tresno tenan karo kowe. Ngono ya. Shallu ala Muhammad. Coba satu nomor sing iso apa iki? Satu nomor kemudian kita serah.
Ya sekarang giliran Leto, Pak Edot langsung aja Mas Abrang sama Edot di sebelah kanan saya sini. Wis to Brang, ayo tak kene. Gue iki pemimpin saiki Brang. Ditandangi gitu loh. Ayo wis, kene Edot. Nanti Sabrang insya Allah akan bisa merespon dan mengelaborasi segala sesuatu karena gini, nek anu ku ngene le. Iki tak tambah sithik ya. Nek ibarat pelem, kowe ngerti pelem ya, kan ana pencit terus kemampu terus mateng ngono ya. Nah, saya ini kelompok pelem sing wis mateng mergo wis 70 tahun. Ning nek kowe mangan daginge pelemku isih ana kecut-kecute. Ngerti ora? Jadi nek Sabrang itu kemampu isi 40 tahun sekian gitu ya. Tapi wis mesti legi. Jadi nek kowe ndelok video ini Sabrang karo aku mesti lebih manis Sabrang daripada saya. Nah, aku ana kecut-kecute betul enggak? Itu karena Sabrang tidak mengalami kecut yang saya alami. Jadi saya mengalami seperti yang diceritakan Mas Bobi tadi, mengalami G30S, mengalami Ninja, mengalami Orba yang kayak begitu, mengalami peralihan ke reformasi. Jadi saya mengalami kecut 3 zaman gitu loh. Iya. Nah, sementara Sabrang kecute iki wis Sabrang wis lah ngrasake kuwi wis wekku kuwi kecut kuwi sejarahku. Nah, Sabrang iki wis gari legine gitu ya. Jadi nek ibarat rebung, bung ya, jangan bung. Sabrang itu bung sing sirenya kayak aku wis pring. Wis piye? Aku wis pring kok. Dadi aku wis wayahe nyun sewu saya akan meresmikan bahwa dari dulu kan Sabrang itu kan anak saya, terus dia di belakang saya, support saya, tapi dia ngikuti saya gitu ya. Kemudian Sabrang saya letakkan pada tahap berikutnya di sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya kan itu ya. Nah sekarang Sabrang di depan saya di belakangnya dia. Karena apa? Karena saya ini kan isone kiming Quran qauliyah. Itu pun isi timik-timik ya. Jadi saya menafsirkan Quran, mentadabburi Quran itu kan juga masih belum bisa seksama sebagaimana para ulama gitu ya. Jadi wilayah saya itu Quran qauliyah. Jadi soal ayat-ayat sih lumayan aku bangun Sabrang. Karena Sabrang itu wilayahnya Quran kauniyah, jadi alam semesta. Cambria explosion sing opo Sabrang ngerti kabeh kuwi gitu ya. Dari dunia IT sampai dunia kriptomani sampai dunia apa sing kuwe sok ndelok-ndelok kae gitu. Aku ora ndelok. Dadi wingi di Bang Wetan tuh disebut beberapa kata yang dari handphonemu ki sing aku ora mudeng. Aku ora mudeng tenan kuwi. Game aku ya ora mudeng. Pornografi aku ya ora mudeng. Jane pengen gitu. Dan ning ya piye? Aku wis ketuan, aku wis ketinggalan zaman, aku wis kepondal-pondal untuk mengejar dunia kalian. Dan sekarang ini kan dunia milenial, generasi Z dan seterusnya, dan Sabrang berada pada peralihan yang sangat tepat. Sementara saya sudah kemarin-kemarin, sehingga saya banyak hal saya tidak mampu menjelaskan seperti Sabrang menjelaskan. Ngono ya. Oke, sekarang sebuah lagu dulu, kemudian kita beralih ke Ma'ian bersama Pak Edot sama Mas Sabrang ya. Shallallahu ala Muhammad. Yo.